生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 94. Dibandingkan dengan puncak langkah keempat, langkah kelima pada dasarnya berbeda. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan begitu banyak kemampuan yang hebat, dan mengandalkan bakat bawaannya yang memungkinkan dia untuk secara alami melebihi kecepatan, intuisi, dan kemampuan Retribution Knight yang kejam, tidak mungkin dia bisa memenangkan ini. Anehnya, saat dia mengalahkan lawannya, dia memastikan untuk tidak melukainya. Aku tersesat. Aku benar-benar kalah? Knight 4 dengan bingung duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Bahkan sebagai ksatria bumi, dia belum bisa masuk ke dalam 10 besar seleksi perburuan iblis ini. Akibatnya, dia tidak bisa menjadi anggota asli dari pasukan perburuan iblis. Dia telah mencapai usia maksimum yang memenuhi syarat untuk seleksi perburuan iblis ini, dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam yang lain. Dalam sekejap, kekalahan ini telah menghapusnya sepenuhnya dari menjadi salah satu anggota inti kuil ksatria. Ketika Long Hao Chen mendengar kata-kata, "Aku kalah," dia sudah menyingkirkan kedua pedangnya dan diam-diam berjalan untuk mengambil Radiant Light Shield di tepi arena. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, dia tidak menang dengan mudah. Tekanan yang diberikan kepadanya oleh Knight 4 sangat besar. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini dan aku tidak akan menerima ini. Knight 4 tiba-tiba melompat dari tanah, matanya merah saat dia melihat ke arah Long Hao Chen. Aku bahkan belum memanggil tungganganku, aku juga belum sepenuhnya berarmor. Saya memiliki satu set baju besi tingkat spiritual. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Bagaimana? Wasit, saya tidak menerima ini. Saya ingin mengadakan pertandingan ulang. Wasit dengan dingin menatapnya dan berdiri di antara dia dan Long Hao Chen, berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu kalah." Knight 4 dengan putus asa berkata, "Saya tidak kalah." Bagaimana saya bisa kalah dari anak nakal dari langkah keempat? Sebuah suara tua terdengar dari peron, penuh amarah. Saya bertanya, apa 10 standar ksatria? Knight 4 tampak kosong. Aturan-aturan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap ksatria sejak usia muda, dan dia hampir secara tidak sadar menjawab, kesopanan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kerendahan hati, keadilan. Suara tua itu berkata dengan suara rendah, "Lalu di mana kerendahan hati dan kejujuranmu?" Alih-alih mengatakan Anda kalah dari 97. Anda harus mengatakan bahwa Anda kalah dari diri sendiri. Bahkan tidak melindungi diri sendiri atau memanggil tunggangan Anda adalah keputusan Anda sendiri. Anda bahkan tidak dapat mematuhi 2 standar paling dasar dari seorang ksatria. Sifatmu bahkan tidak cocok untuk seorang ksatria. Ayo, usir dia dan usir dia dari kuil ksatria. Knight 4 bergetar hebat dan wajahnya berubah menjadi putih pucat dalam sekejap. Apa artinya pengusiran dari kuil ksatria? Itu berarti seseorang tidak lagi menjadi anggota kuil ksatria. Pada saat yang sama, Knight 4 juga tahu siapa pemilik suara tua ini. Bahkan 3 tetua berperingkat tertinggi di kuil ksatria harus menunjukkan kesopanan terbaik saat menghadapi orang ini. Suara gedebuk terdengar saat Knight 4 berlutut ke tanah. Menghadapi peron, dia berkata dengan suara gemetar, "Senior Saint Knight, aku telah melakukan kesalahan. Saya tahu kesalahan yang telah saya lakukan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak berani melakukan kesalahan yang sama." Suara ketua Saint Knight perlahan terdengar, bahwa kamu bisa menjadi Earth Knight sebelum berusia 25 tahun, terbukti bahwa bakat bawaanmu sangat bagus. Namun,
Anda juga harus tahu bahwa apa yang ditekankan oleh kuil ksatria kita bukanlah level tetapi karakter. Sebagai anggota utama dari 6 kuil besar, jika ada ksatria inti dari pasukan perburuan iblis yang tidak dapat mematuhi 10 standar ksatria, dia hanya dapat mempermalukan kehormatan kuil ksatria. Katakan padaku, apa itu kehormatan? Semua ksatria stadion berdiri dalam satu tubuh dan berteriak serempak, kehormatan adalah kehidupan. Kepala Saint Knight dengan tenang berkata, 4, Anda sekarang telah mendengar. Kehormatan adalah hidup. Apakah Anda masih memiliki kehormatan seorang ksatria? Knight 4 gemetar hebat. Tetapi bahkan saat dia berlutut di sana, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa amarah senior Saint Knight sudah tersulut. Ksatria suci senior. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Garis pandang semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik. Orang yang berbicara justru Long Hao Chen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas dada kirinya, dengan hormat memberi hormat seorang ksatria ke arah platform. Berbicara. Suara Saint Knight Head jelas lebih lembut dan sama sekali tidak menyembunyikan kesukaannya terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen melirik Knight 4 yang masih berlutut di tanah di sampingnya, lalu dengan hormat berkata, Saint Knight Head, ketika saya masih sangat muda, ibu saya mengatakan kepada saya, tidak ada yang sempurna. Pikiran Knight 4 hanya sedikit tidak stabil sekarang karena kekalahan ini. Kesombongannya memang sebuah kesalahan. Namun, hidupnya harus benar-benar berubah hanya karena masalah ini, saya pikir itu agak tidak adil. Perkembangan karakter dan pendewasaan saling terkait, dan dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Setelah belajar dari masalah ini, saya yakin dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Knight 4 mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya, tertegun. Matanya bahkan memiliki cahaya yang aneh. Platform tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua penonton juga memperhatikan platform. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Knight 4 yang telah menembus ke langkah kelima sebelum berusia 25 tahun juga sangat langka di dalam kuil Knight. Hanya setelah beberapa saat senior Saint Knight menghela nafas dari peron. Baiklah. Karena Anda telah memintanya, saya akan memberinya kesempatan. Dengarkan baik-baik, 4. Jika Anda ingin terus tinggal di kuil ksatria, maka mulai saat ini, Anda adalah ksatria punggawa 97. Jika Anda dapat melakukan tugas ini sampai dimulainya seleksi perburuan iblis berikutnya, maka saya akan mengizinkan Anda untuk kembali ke kuil ksatria. 4 pertama menatap kosong, lalu bersukacita atas kabar baik ini, terima kasih banyak kepada senior Saint Knight karena telah memberiku kesempatan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik ke arah Long Hao Chen. Setelah perjuangan sesaat melintas di matanya, bunyi gedebuk terdengar saat dia berlutut di depan Long Hao Chen, Tuan, saya, Han Yu akan mematuhi perintah Anda. Aku masih belum tahu namamu. Long Hao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, ini. Namanya Long Hao Chen. Suara dingin terdengar dari area istirahat. Long Hao Chen menoleh untuk melihat, dan suara yang berbicara itu persis milik Guru Yehua. Han Yu dengan hormat berkata, Dewa Cahaya di atas, aku, Han Yu, selanjutnya akan melayani Long Hao Chen sebagai tuanku selama 5 tahun. Kehormatan tuanku adalah kehormatanku. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga para dewa menghukum saya. Long Hao Chen selalu berkepala dingin dalam pertempuran, tapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 14 tahun. Dalam keadaan ini dia segera menjadi bingung dan buru-buru berkata, cepat bangun. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan untuk menarik Han Yu ke atas. Han Yu dengan hormat berkata, Tuan, saya masih memiliki beberapa urusan untuk diurus di rumah. Saya akan kembali sekarang untuk mengelolanya, lalu kembali besok untuk mencari guru. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikutimu. Setelah kemunduran sebelumnya, tidak ada lagi bukti kebanggaan di wajahnya. Meskipun matanya masih memberi petunjuk ketidakdamaian, setelah berpikir tentang hampir dikeluarkan dari kuil ksatria, dia akhirnya mengatasi keengganannya dan berbalik untuk pergi setelah memberi hormat kepada Long Hao Chen.
Meskipun dia sombong, dia sangat ambisius. Begitu dia dikeluarkan dari kuil ksatria, bagaimana dia bisa mencapai aspirasinya? Meskipun Long Hao Chen tidak bisa memahami situasinya dengan jelas, pasti ada alasan mengapa Yehua membiarkan dia menerimanya. Setelah menutupi dirinya dengan mantel suci, dia kembali ke area istirahat. Lil, bro, kamu sangat luar biasa. Li Xin segera bergegas dan memeluknya erat-erat. Adapun peserta ksatria lainnya, ketika mereka melihat Long Hao Chen, ekspresi mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan. Dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, ksatria pembalasan jelas lebih unggul daripada ksatria penjaga. Meskipun Han Yu akhirnya kalah karena harga dirinya, jangan lupa, aliran terakhir keterampilan ofensif Long Hao Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh ksatria pembalasan biasa? Saat itu, kekuatan yang meledak, terutama kombinasi terakhir dari keterampilan yang dipasangkan dengan pedang suci, adalah alasan sebenarnya untuk kemenangan Long Hao Chen. Bahkan ksatria langkah kelima tidak bisa memblokir serangannya. Part 95. Yehua melirik Long Hao Chen, dan berkata sambil mendengus, "Anak bau, jadi ini latar belakangmu." Long Hao Chen menunduk, "Guru, saya." Yehua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu memberitahuku. Faktanya, ketika Nalan yang gemuk itu membiarkan saya mengajari Anda, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang aneh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mencapai tingkat kultivasi ini pada usia yang begitu muda? Apakah ini latar belakang ayahmu?" Long Hao Chen mengangguk. Yehua menepuk pundaknya, "Tidak perlu terlalu memikirkan ini, aku tidak menyalahkanmu. Selain itu, keberuntungan Anda memang cukup buruk untuk bertemu lawan langkah kelima dalam pertandingan ini. Meskipun Anda menang, rahasia Anda telah terungkap." Long Hao Chen menatap Yehua dengan prihatin. Pikirannya kacau, dia mendekati telinga Yehua dan memberitahunya sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Mata Yehua langsung terbuka lebar, dan dia menatap Long Hao Chen, heran. Long Hao Chen mengangguk ke arahnya. Wajah sedingin es Yehua menunjukkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada ekspresi menangis, sebelum memberinya acungan jempol. "Guru, apa itu ksatria punggawa?" Long Hao Chen bertanya, penuh rasa ingin tahu. Yehua menjawab, "Apa yang kamu peroleh kali ini cukup nyaman. Seorang ksatria punggawa seperti prajurit punggawa dari seorang penyihir. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ksatria punggawa seseorang dapat dianggap sebagai pelayannya, bukan sebagai rekan tetapnya. Fakta bahwa dia membuat sumpah menyiratkan bahwa jika Anda menghadapi situasi berbahaya, dia tidak akan punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya di sisi Anda. Ini seperti perisai manusia. Menurut aturan dan peraturan dari pasukan perburuan iblis, keberadaan semacam ini yang disebut pengikut biasanya tidak diperbolehkan, tetapi pengikut ksatria adalah pengecualian. Jika seorang ksatria adalah ksatria pembalasan, maka dia diizinkan untuk melatih ksatria penjaga sebagai pengiringnya. Itu karena sehubungan dengan pasukan perburuan iblis, ksatria penjaga sangat berguna. Hanya saja, hampir tidak ada ksatria yang mau menjadi pengiring seseorang. Akibatnya, Anda dapat dikatakan telah mengambil harta karun. Dan pengiring ini selain ksatria langkah kelima. Ketika kamu akan masuk ke dalam Demon Hunt Squad di masa depan, dalam hal sustainability, dia akan sangat berguna. Terlebih lagi, karena telah mencapai langkah kelima sebelum usianya 25 tahun, latar belakangnya tidak bisa sesederhana itu. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, dan berkata, "Tapi, tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, dia mungkin belum tentu menerima ini." Yehua menunjukkan senyum misterius, "Kamu meremehkan sumpah ksatria punggawa. Tidak peduli betapa bangganya dia, di bawah sumpah ini, Anda akan menjadi segalanya, tuannya. Bahkan jika jauh di lubuk hatinya, dia tidak menerimanya, semua pikirannya harus diarahkan demi Anda." "Guru, saya akan kembali dulu, saya sudah pulih sepenuhnya dan saya juga harus istirahat untuk pertandingan besok." Long Hao Chen tidak melupakan janji yang dia buat untuk Cair, dan sekarang setelah pertandingannya berakhir, dia merasakan dorongan untuk memenuhinya sesegera mungkin. Yehua mengangguk, dan memberikan persetujuannya, "Pergi."
Namun, jangan terlalu terburu-buru, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok. Hah? Long Hao Chen menatapnya, benar-benar heran. Li Xin di dekatnya tersenyum, saudara bodoh, apakah kamu lupa tentang tempat kosong itu? Jika tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengalahkan seorang ksatria dari langkah kelima hari ini, bagaimana bisa kehabisan telapak tangan Anda? Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa sekarang dia telah mengalahkan Han Yu, dia seharusnya bisa merebut tempat kosong ini. Jika kompetisi adalah satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu senang, karena dia berharap untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya melawan lawan yang kuat, sambil membangkitkan potensinya. Tapi hari terakhir ini berbeda. Dia memang berada di ambang pencairan energi spiritualnya, setelah memikirkan bagaimana menyimpan kekuatan dapat digunakan sebagai metode pelatihan. Dalam keadaan seperti itu, yang paling dia butuhkan adalah waktu untuk berlatih dengan tenang. Keluar dari Stadion Night, Long Hao Chen dengan tidak sabar menuju ke lokasi Cair dengan kecepatan tinggi. Di tempat yang jauh, dia melihat Cair yang dengan tenang berdiri di sana. Dia telah berdiri di tempat yang sama di jalan seperti sebelumnya, untuk waktu yang lama, seperti patung, dan berpakaian dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Sinar matahari menyinari tubuhnya, dan di bawah sinarnya yang hangat, rambut ungunya tampak berkilau sebening kristal. Cair. Long Hao Chen memanggil, berlari dengan kecepatan penuh ke arahnya. Begitu dia mendengar suaranya, Cair terguncang, tetapi ketika dia merasakan dia mendekat, dia merasakan hawa dingin yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Cair, ada apa? Long Hao Chen terkejut, tiba-tiba berhenti. Suara Cair tidak memiliki rasa dingin sedikit pun, kamu terluka? Siapa yang melukaimu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, secara alami meraih tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen memiliki pandangan penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa saya terluka? Cair berkata, aku bisa mendengarnya. Meskipun saya tidak bisa melihat, pendengaran saya jauh lebih baik daripada orang biasa. Napas Anda tidak wajar, jadi jelas Anda telah terluka. Pada saat ini, rasa dingin yang dia rasakan di tubuhnya telah mereda, dan dia melepaskan tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen terkekeh, bukan apa-apa. Saya berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis dari aliansi dan hari ini, saya menghadapi lawan yang kuat, jadi saya telah menerima luka ringan, tetapi tidak ada yang serius. Namun, saya menang. Benar, aku belum memberitahumu, tapi aku seorang ksatria. Hari ini, saya memiliki pertandingan yang bagus, dan karena akan ada tempat kosong besok, saya seharusnya sudah berada di 10 besar. MH, Cair dengan ringan mengangguk, dan tubuhnya tidak menggigil lagi. Ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali. Kali ini, Long Hao Chen yang mengambil inisiatif untuk meraih tangan kecilnya, perlahan menariknya ke arah hotelnya. Kedua pemuda itu perlahan berjalan. Suasananya sangat sunyi, dan Long Hao Chen maju perlahan, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Saat sinar matahari menyinari tubuh mereka, perasaan hangat yang menyenangkan memenuhi mereka saat detak jantung mereka meningkat. Namun, tidak peduli seberapa lambat mereka, jalan itu akhirnya akan menemui ujungnya. Dalam sekejap mereka berhenti di jalur mereka, perubahan muncul di Long Hao Chen, dalam hati dia enggan berpisah dengannya. Setelah merasakan kehangatan ketika dia memegang tangannya, dia tidak mau melepaskannya. Beristirahatlah dengan cepat ketika kamu kembali. Aku akan menunggumu besok. Cair diam-diam berkata. Oke. Saya pasti akan datang lebih awal, besok saya akan mengambil tempat yang kosong, jadi saya akan bisa datang lebih dulu dan menunggu Anda. Hatinya tidak tahan untuk berpisah darinya, masuk dulu, aku akan menunggumu masuk sebelum pergi. Tapi Cair menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin mendengar langkah kaki Anda saat Anda pergi, tidak apa-apa? Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali Long Hao Chen melihat matanya yang tanpa ekspresi, dia tidak dapat menolaknya. Oke, kalau begitu hati-hati saat kamu kembali, oke. Jangan mencoba mengambil risiko seperti yang Anda lakukan hari ini di pertandingan mendatang. Cair tiba-tiba berkata. Long Hao Chen terkekeh, saya tidak mengambil risiko, saya rajin. Jika saya tidak mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat,
siapa yang akan berada di sini untuk melindungi Anda? Pada titik ini, dia jelas merasa bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan meninggalkan Chair, dengan cepat berlari. Mendengarkan suara langkahnya saat dia pergi, wajah Chair menjadi sedingin es sekali lagi, dia terluka. Untungnya, tidak ada yang serius. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dengan niat membunuh yang intens. Part 96. Hari ketiga seleksi perburuan iblis masih berlangsung, dan karena jumlah orang yang tersisa telah berkurang, hasil seleksi 6 kuil besar sudah keluar pada sore hari. Keberuntungan Li Xin jelas tidak seburuk Long Hao Chen, dia menghadapi lawan yang kuat, tetapi tunggangannya tidak ada bandingannya dengan miliknya. Sekali lagi memanfaatkan keunggulan dan keunggulan Rose sebagai Retribution Knight, dia melewati pertandingan ketiga ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yehua sama sekali. Seperti yang diharapkan semua orang, 3 ksatria lainnya dari langkah kelima menang, dan Long Hao Chen menjadi kandidat utama untuk tempat yang kosong. Di kantor kuil ksatria, seorang penatua duduk di depan meja bisnis, dengan tenang melihat data di tangannya. Penatua ini memiliki rambut perak, dan meskipun dia duduk di sana, jelas terlihat bahwa dia cukup tinggi. Bahunya sangat lebar dan usianya tidak mempengaruhi penampilannya yang bermartabat. Penatua ini adalah pembuat kebijakan dengan peringkat tertinggi di aliansi kuil dan markas umumnya di dalam kota suci. Di dalam seluruh aliansi ksatria, dia berada di urutan kedua setelah 3 ksatria surgawi agung yang merupakan kepala suci para ksatria. Orang ini adalah orang yang sebelumnya duduk di kursi tengah peron Stadion Knight, dikelilingi oleh para tetua lainnya. Tok. Seseorang mengetuk pintu. Memasuki. Saint Knight perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan acuh tak acuh berkata. Membuka pintu, dan masuk dari luar adalah seseorang dengan sosok kuat dengan fisik tegap dan rambut coklat, Han Yu. Hanya saja, wajahnya tidak memiliki sedikit pun arogansi sebelumnya, itu hanya dipenuhi dengan kegugupan, rasa sakit, dan perasaan suram lainnya semacam ini. Melihatnya, kulit Saint Knight tiba-tiba berubah, saat dia dengan mudah melemparkan data ke-19 pesaing hari ini yang dia baca di atas meja. Bang, kepalan tangan Han Yu ditekan ke dadanya sendiri, saat dia dengan hormat melakukan penghormatan ksatria di hadapan sesepuh ini. Kepala Saint Knight dengan dingin memelototinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dahi Han Yu penuh dengan keringat, saat dia diam-diam menundukkan kepalanya. Berlutut. Kepala Saint Knight dengan ganas menendang meja, rambut dan janggutnya dilempar ke sana kemari, dan tekanan yang kuat langsung memenuhi seluruh ruangan, benar-benar memutar udara di dalam. Meneguk, Han Yu berlutut, dan wajahnya saat ini sangat pucat. Di bawah kekuatan menindas yang dilepaskan oleh Saint Knight Head yang berdiri di depannya, sekuat gunung, dia tampak seperti bisa dipecah menjadi jerami kapan saja. Kepala Saint Knight perlahan berdiri dan berjalan dari belakang meja. Dia mengarahkan jarinya ke Han Yu, hebat. Anda benar-benar hebat. Bukankah kamu terlalu sombong? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemuda terbaik dari generasi Anda? Apakah Anda puas sekarang? Anda tidak melewati babak penyisihan, dan terlebih lagi, Anda dikalahkan oleh lawan pada langkah keempat. Sungguh pahlawan. Han Yu menunduk, cemberut sedih. Kakek, aku salah. Itu sepenuhnya salahku, tolong hukum aku dengan pantas. Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu yang mengecewakan. Kepala Saint Knight mengangkat kakinya dan menendang Han Yu, bahkan sekarang, kamu masih tidak tahu mengapa kamu salah. Anda percaya bahwa saya marah karena fakta bahwa Anda kalah dalam pertandingan hari ini membuat saya kehilangan muka, bukan? Anda salah. Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Han Qian, marah karena cucu saya bahkan tidak repot-repot memanggil tunggangannya namun hilang, benar-benar dipermalukan. Aib ini adalah sesuatu yang kamu bawa pada dirimu sendiri. Kepala Saint Knight Senior mendidih dalam kemarahan sambil berteriak, apakah menurutmu saat itu, di stadion, aku ingin mengusirmu dari kuil ksatria hanya karena aku marah? Tidak. Saya ingin mengeluarkan Anda karena Anda bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang ksatria. Aturan pertama dari 10 ksatria adalah kesopanan, tetapi katakan padaku,
Apakah ada bagian dari dirimu yang tidak berharga yang sederhana? Hatimu hanya dipenuhi dengan kesombongan. Apakah Anda berpikir bahwa, sebagai anak berusia 22 tahun yang berhasil menembus langkah kelima, Anda istimewa? Bahwa kamu jenius? Nah, coba tebak. Anak yang Anda lawan hari ini baru berusia 14 tahun. 14 tahun. Dibandingkan dengan dia, kamu hanya sepotong kecil kotoran yang tersangkut di bagian bawah sepatunya. Mendengar 3 kata, berusia 14 tahun, ekspresi Han Yu benar-benar kosong. Tidak, itu tidak mungkin. Han Qian dengan dingin menatap cucunya, tidak mungkin. Apakah Anda pikir tes usia tulang bisa salah? Saya pribadi telah menutup informasi tentang usianya. Bukankah itu impian Anda untuk menjadi ksatria surgawi? Dengan integritas moral Anda saat ini, bahkan jika suatu hari Anda mendapatkan gelar ini, Anda masih tidak lebih dari seorang ksatria yang rusak. Penuh arogansi dan kepuasan diri, mengingat semua orang di bawahnya masih bertindak tanpa malu bahkan setelah kalah dalam pertandingan. Anda tidak membuat saya kehilangan muka, Anda membuat seluruh aliansi ksatria kehilangan muka. Jika bukan karena para tetua lain yang menahanku saat itu, aku akan memukulmu sampai mati. Tubuh Han Yu mulai sedikit gemetar. Sejak kecil, meskipun dia sangat rajin dalam pelatihannya, dia secara alami adalah anak yang sangat arogan. Sejak dia masih kecil, ini adalah pertama kalinya dia menerima kemunduran. Hari ini, dengan kekalahan ini, dia menemukan bahwa dia terlalu kurang. Combo Long Hao Chen menghancurkan semua kesombongannya, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak sekuat yang dia bayangkan sama sekali. Han Qian masih berbicara dengan suara dingin, kamu hanya memiliki 2 pilihan yang mungkin, sekarang. Pertama, izinkan saya menyegel energi spiritual Anda, dan mengeluarkan Anda dari aliansi ksatria. Anda masih cucu saya, jadi saya akan memberi Anda sejumlah uang, untuk membiarkan Anda mengejar kehidupan yang makmur sebagai manusia biasa. Jika Anda memilih jalan ini, saya pribadi, atas nama Anda, muncul di hadapan Long Hao Chen untuk membatalkan sumpah Anda. Adapun jalur kedua, Anda sudah mengetahuinya. Tubuh Han Yu tiba-tiba bergetar, saat dia perlahan mengangkat kepalanya, kakek, dia benar-benar baru berusia 14 tahun? Suasana hati Han Qian yang sebelumnya marah telah sedikit tenang, dan mengangguk kuat. Dia menjawab, dari 3 hari kompetisi ini, saya dapat mengatakan bahwa anak ini, Long Hao Chen, memiliki anak yang gigih, baik hati, jujur, berani, dan disposisi berani. Dalam dirinya, saya bisa melihat kehormatan seorang ksatria. Jika Anda tinggal di sampingnya, Anda akan dapat belajar tentang sikap yang harus dimiliki seorang ksatria. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang ksatria punggawa adalah kehilangan muka. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mengejutkan seluruh aliansi di masa depan, dan bahkan figur terkuat dari ras iblis. Mendampinginya, sebagai pendukungnya, hanya akan menguntungkan kemajuan Anda. Jika Anda tidak mengambil pilihan ini, 5 tahun kemudian, punggungnya akan benar-benar di luar jangkauan Anda. Han Yu berlutut sekali lagi, menghadap Han Qian, membenturkan kepalanya 3 kali ke lantai, kakek, dalam 5 tahun, aku pasti akan membuatmu mengakuiku. Pada titik ini, dia berdiri tegak, melakukan penghormatan ksatria lain ke arah Han Qian, dan dengan langkah besar pergi. Melihat sosoknya yang pergi, kemarahan di wajah Han Qian tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi senyum yang samar-samar terlihat. Long Hao Chen, saya harus benar-benar berterima kasih hari ini. Sebenarnya, saya telah memperhatikan masalah kecil Han Yu sebelumnya. Hanya saja, saya belum pernah menemukan kesempatan yang baik untuk memberinya pelajaran besar. Yu-Er adalah anak yang sangat arogan, tapi dia sangat bertekad. Menghalanginya hanya akan membuatnya lebih berani. Dan bersama dengan Long Hao Chen hanya akan menguntungkan baginya. Lebih jauh lagi, mereka mungkin benar-benar berdua menjadi ksatria suci bersama. Hanya saja, saya bertanya-tanya dari siapa Long Hao Chen mewarisi. Dia menggunakan kemampuan Retribution Knight, mempelajari pedang suci, keterampilan paling kuat dari langkah kelima. Dan nama keluarganya Long? Jangan bilang itu. Pada titik ini, wajah Han Qian tiba-tiba menjadi heran.
Alasan sebenarnya mengapa dia menyuruh Han Yu mengikuti Long Hao Chen adalah bahwa ketika dia kalah dalam kompetisi, dia telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam pasukan perburuan iblis. Berkenaan dengan pencapaiannya di masa depan, itu bisa digambarkan sebagai pukulan fatal. Dan meskipun dengan nama, menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen bisa disebut pukulan fatal, itu masih memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis. Dan Han Qian memiliki pendapat yang sangat baik tentang Long Hao Chen. Memiliki Han Yu yang melindunginya pasti akan membuat Long Hao Chen lebih mungkin bertahan dari pengalaman ini. Juga, dia secara alami akan dengan mudah tumbuh lebih dekat dengan Long Hao Chen dalam waktu 5 tahun. Jika Long Hao Chen benar-benar mencapai tingkat surgawi, akan sangat menguntungkan bagi cucunya untuk dekat dengannya. Kakek tua ini penuh dengan motif tersembunyi yang tidak mungkin bisa ditebak oleh Ye Hua. Tentu saja. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.